Nah, kita lihat kembali kasus purely underdetermined problems ya, dengan contoh pemodelan gravitasi 2D seperti yang sudah pernah kita lihat bersama, di mana solusi diperoleh dengan meminimumkan magnitudo model. Kemudian ini adalah kasus mixed determined problems, di mana solusi diperoleh dengan mengkombinasikan minimisasi magnitudo atau norm model bersamaan dengan minimisasi misfit. Hasilnya adalah inversi linier teredam. Nah, kita juga bisa mencari solusi inversi linier dengan constraint yang lain, yaitu model yang dicari harus memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, dalam hal ini harus dekat dengan suatu model referensi tertentu. Karakteristik model yang dijadikan referensi bisa macam-macam. Salah satunya misalnya adalah model dengan semua parameter model berharga tertentu. Bisa juga model rata-rata. Atau model yang sebagian harga parameternya telah diketahui. Misalnya kita punya data bore, otomatis pada kedalaman tertentu kita punya harga parameter modelnya sudah bisa kita tentukan, dan lain-lain. Nah, untuk memudahkan pemahaman, kita kembali ke contoh regresi garis lurus seperti sebelumnya. Pada prinsipnya, kita dapat melakukan inversi linier dengan menjadikan model yang dianggap representatif sebagai model referensi. Hal ini untuk minimumkan pengaruh outliers misalnya. Ini bisa jadi alternatif untuk inversi linier berbobot sebagaimana kita sudah diskusikan sebelumnya. Nah, pada kasus inversi linier dengan model referensi, yang diminimumkan adalah gabungan antara misfit dan juga jarak dalam tanda kutip antara model yang dicari atau solusi dengan model referensi yang dimaksud. Fungsi objektif gabungan dari kedua hal yang diinginkan, ya, turunan pertamanya harus sama dengan 0. Dan ini bisa jadi bahan latihan yang menarik untuk Anda lakukan. Untuk sementara pada pembahasan ini kita langsung terima hasil akhirnya saja. Dilihat dari bentuk persamaannya, maka solusi inversi dengan model referensi ini adalah model referensi itu sendiri yang dikoreksi dalam tanda kutip oleh suatu faktor yang bergantung pada misfit model referensi tersebut yang ditunjukkan di suku yang terakhir ini. Nah, adanya faktor redaman membuat inversinya masih dapat disebut sebagai inversi linier teredam, namun dengan tambahan constraint berupa model referensi. Nah, silakan dilihat lagi bagaimana menentukan faktor redaman atau faktor damping dari pembahasan sebelumnya. Nah, demikian tadi beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan kriteria tambahan untuk menghasilkan solusi inversi linier. Terima kasih.